Tanggal 28 Desember tahun 2022. Ulang tahun ke-140 Lily LB. Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-140 Lily LB, seorang mantan pelukis Denmark. Dia dianggap sebagai salah satu pelukis paling signifikan pada masanya, serta tokoh berpengaruh dalam komunitas LGBTQ+ sebagai salah satu pasien pertama operasi afirmasi gender atau transgender pertama di dunia. Karya seni doodle kali ini diilustrasikan oleh artis tamu yang berbasis di Amsterdam, Hilde Sam Atalanta. Pada hari ini di tahun 1882, Lily LB lahir dengan nama Einar Magnus Andreas Wegener di Veghel, Denmark. Saat remaja, dia pindah ke Copenhagen dan mendaftar di Akademi Seni Rupa Kerajaan Denmark, tempat dia bertemu Gerda Gottlieb. Pasangan itu menikmati melukis bersama, jatuh cinta, dan menikah selama sebelum LB bertransisi. Suatu hari ketika model Gottlieb tidak muncul untuk potret, LB malah mengenakan gaun dan berpose untuk istrinya. LB mengatakan dia sangat nyaman mengenakan gaun dan stocking itu dan mulai mempertanyakan identitas gendernya. Melalui pengalaman ini, dia mulai membayangkan menjalani hidup sebagai seorang wanita, dan dia mulai hidup secara otentik sebagai dirinya sendiri dengan nama Lily. Pada tahun 1912, pasangan itu pindah dari Copenhagen ke Paris, di mana Lily bisa hidup sebagai dirinya yang sebenarnya dengan lebih sedikit kritik. LB belajar tentang kemungkinan operasi yang menegaskan gender di tahun 1920-an ketika prosesnya sangat tidak dikenal karena memang belum pernah ada dan bersifat eksperimental. Meski berisiko, LB tahu dia ingin tubuhnya cocok dengan identitas gendernya dan menerima serangkaian operasi di Jerman. Prosedur memungkinkan dia untuk diakui secara hukum sebagai seorang wanita dan dia diberikan paspor dengan namanya. Dia memilih nama belakang LB, karena LB adalah nama sungai yang mengalir melalui Dresden, tempat dia menjalani operasi dan dikukuhkan sebagai seorang wanita. Saat itu, undang-undang tidak mengakui perkawinan antar perempuan, sehingga pasangan tersebut bercerai secara damai. LB menikah lagi dan berharap menjadi ibu kandung, jadi dia mencari prosedur transplantasi rahim. Sedihnya, dia tidak pernah mencapai impiannya menjadi ibu karena dia meninggal segera setelah operasi dari tubuhnya yang menolak organ tersebut. Warisannya terus hidup melalui 2 buku tentang hidupnya dan melalui festival film LGBTQ+ Mix Copenhagen, yang mempersembahkan penghargaan Lily kepada pemenang fitur terbaik, dokumenter terbaik, dan film pendek terbaik. Man into Woman diadaptasi langsung dari buku hariannya dan menjadi salah satu buku pertama yang diterbitkan secara luas tentang kehidupan seorang transgender. Sedangkan The Danish Girl adalah buku dan film fiksi yang terinspirasi dari kehidupannya. Selamat ulang tahun, Lily LB. Tanya jawab dengan artis tamu Hilde Sam Atalanta. Doodle hari ini diilustrasikan oleh artis tamu yang berbasis di Amsterdam, Hilde Sam Atalanta. Di bawah ini, mereka membagikan pemikiran mereka di balik pembuatan doodle ini. Pertanyaan: mengapa topik ini bermakna bagi Anda secara pribadi? Jawaban: diundang untuk membuat potret Lily LB ini sangat berarti bagi saya karena kami memiliki kesamaan. Baik Lily dan saya adalah pelukis, dan kami berdua adalah individu trans. Selama proses saya meneliti kehidupan Lily untuk potret itu, saya membaca surat-suratnya dan saya dapat memahami perasaannya. Harapannya untuk dilihat apa adanya, harapannya akan perubahan positif. Merupakan pengalaman yang berarti untuk menyadari bahwa meskipun kita terpisah 1 abad dalam waktu, kita terhubung dalam banyak hal. Saya sangat senang bisa memberi Lily representasi positif yang pantas dia dapatkan. Pertanyaan: apa yang pertama kali Anda pikirkan saat didekati untuk mengerjakan doodle ini? Jawaban: saya sangat bersemangat dan senang bisa memerankan Lily. Seringkali, ketika individu trans digambarkan oleh media populer, perjuangan dan stigma seputar pengalaman trans ditekankan.
Mampu memerankan Lily terasa seperti kesempatan yang sangat indah untuk menghormatinya dan membuatnya menjadi sorotan dengan cara yang merayakan identitasnya, dengan cara yang dia layak untuk dilihat. Pertanyaan: apakah Anda mendapat inspirasi dari sesuatu yang khusus untuk doodle ini? Jawaban: untuk potret ini saya mendapat inspirasi dari era Art Deco tempat Lily tinggal. Saya melakukan penelitian tentang kehidupan Lily dan bagaimana seni dan desain memengaruhi dunia di sekitarnya. Istri Lily, Gerda, adalah seorang pelukis, dan pada titik tertentu selama hubungan mereka dia mulai melukis Lily, yang ingin saya tampilkan dalam potret ini juga. Lily berpose dengan caranya yang paling elegan, seperti yang dilihat oleh istrinya Gerda. Dinamika yang penuh kasih dan memberdayakan. Pertanyaan: pesan apa yang Anda harap diambil orang dari doodle Anda? Jawaban: dengan potret Lily ini saya ingin menunjukkan keindahan, ketangguhan, kekuatan, dan inspirasi yang membuat individu trans begitu luar biasa. Sangat penting bahwa individu trans diangkat dan direpresentasikan secara positif di media arus utama. Kita membutuhkan representasi dari cinta kita yang dalam, rasa kebersamaan kita, kelembutan kita, kekuatan kita, ketangguhan kami, empati kami, pertumbuhan kami. Kita harus bisa menceritakan kisah kita sendiri dengan suara kita sendiri. Mampu membuat potret Lily ini terasa seperti cara yang indah dan bermakna untuk menghormatinya. Pesan khusus dari saya selaku pemilik channel yang menayangkan Google Doodle ini. Sesungguhnya saya tidak mendukung adanya transgender atau hubungan semacam LGBTQ+ bentuk apapun, karena hal ini tentu saja menyalahi kodrat dalam pandangan agama saya. Tetapi perlu diketahui kenapa saya mengunggah Google Doodle ini. Sebenarnya saya hanya menampilkan saja Google Doodle yang muncul di tiap harinya. Nah, di tanggal inilah ternyata membahas Lily Elba, seorang transgender. Tapi tidak masalah, karena kita bisa melihat dari sisi lainnya. Sesuatu yang positif yang bisa kita ambil hikmahnya. Antara lain, pasangan suami istri sebaiknya memang saling support, saling membantu dan saling melengkapi. Namun jangan sampai dukungan positif itu menjadi berbuah negatif. Seperti halnya Lily Elba sebelum operasi dia selalu membantu istrinya. Bahkan Lily Elba mau didandani menjadi seorang perempuan, namun justru dengan itu malah keterusan dan menjadi blunder karena itulah awal mula operasi transgender pertama di dunia. Selain itu, perbanyaklah ilmu agama agar tidak mudah terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Jika ingin tahu bagaimana kisah selengkapnya, bisa tonton melalui film The Danish Girl tahun 2015. Film fiksi yang menampilkan kisah awal mula eksperimen operasi transgender, seorang Lily Elba dan kehidupannya bersama istrinya. Itu saja, mohon maaf jika kurang berkenan, semoga paham. Bye-bye.